Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu asesor sekalian serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Izinkan saya Dr. Arif Budianto MSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah instrumentasi fisika ini. Mata kuliah instrumentasi fisika merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS, di mana 3 SKS-nya merupakan mata tatap muka dalam kelas atau metode blended, sedangkan 1 SKS berikutnya adalah praktikum dalam laboratorium. Mata kuliah instrumentasi fisika dilaksanakan menggunakan project based learning dalam 16 kali tatap muka pertemuan. Kemudian capaian pembelajaran program studi fisika yang dititipkan pada mata kuliah instrumentasi fisika ada 4. Yang pertama adalah JPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. JPL 2, menguasai metode-metode matematika, komputasi, dan instrumentasi dalam fisika. JPL 3, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir JPL keempat adalah mampu menganalisis berbagai solusi alternatif yang ada terhadap permasalahan fisik dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat. JPL ini kemudian dilaksanakan dalam beberapa JPMK seperti JPMK pertama, menguasai sistem instrumentasi dalam fisika. Yang kedua, mengaplikasikan kemampuan instrumentasi dalam perancangan dan pembuatan suatu instrumen alat ukur. Dan yang terakhir adalah mampu menganalisis berbagai solusi alternatif yang ada terhadap permasalahan di bidang instrumentasi fisika. Secara umum, deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di mana mahasiswa belajar konsep-konsep dasar instrumentasi di dalam fisika seperti prinsip pengukuran elektronik, instrumentasi elektronik dan penggunaannya, sistem minimum sensor, karakteristik unjuk kerja instrumentasi, hingga sistem elektromekanik dan pengiriman data melalui sensor dan proses akuisisi data. Di akhir perkuliahan ini terdapat assignment yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa, di mana 60%-nya berbobot berasal dari project based learning, adapun sisanya 30% berasal dari penilaian aktivitas kelas, keaktifan mahasiswa, kuis, dan tugas-tugas, sedangkan 10% terakhir diperoleh dari penilaian presentasi pada saat final assignment atau ujian akhir semester. Adapun buku-buku yang dapat digunakan seperti menggunakan buku Chris K tahun 1996 berjudul Modern Control Technology, menggunakan kitab Alan S. Morris tahun 2021 Measurement Instrumentation Principle, kemudian juga ada TTG hasil penelitian kami pada tahun 2023 berbentuk naskah akademik dan juga berwarupah. Sekian dari kami sebagai persyaratan awal dan juga untuk deskripsi singkat terkait mata kuliah instrumentasi fisika. Selanjutnya kami beralih kepada pembelajaran secara real dalam kelas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul tanyakan di situ. Di situ kan ada sebuah step down. Step downnya ada berapa buah? 2. Apa fungsi dari sebuah step down? Step down itu tegangan. Oke. Bagi yang belum tahu, rangkaian step down itu biasanya kita buat dengan 2 buah resistor minimal. Bagi teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah rangkaian listrik seperti miss yang di sini sama mas-mas yang di sono, kita pernah kan membuat sebuah rangkaian pembagi tegangan? Ada resistor. Apa jeleknya? Ya karena solderan. Karena solderan maka dia jelek.
Berapa sih biaya untuk membuat sebuah rangkaian pembagi tegangan kemarin kira-kira? Resistor kalian beli berapa? 1. Berarti kalau membuat satu rangkaian butuh 100 perak. PCB-nya 2000-3000 lah ya, yang kecil-kecil. Kemudian bisa enggak kami diyakinkan solderan kalian itu bagus? Bisa. Ya harus bisa. Kan ngambil mata kuliah yang rangkaian listrik kemarin itu. Masalahnya adalah quality dari tegangan yang dihasilkan. Kalau kalian membuat rangkaian listrik, saya mintanya 9 volt output, maka kan tinggal dibagi R1 per R1 plus R2 dan seterusnya. Hasilnya pasti cuman 5 volt. Nah, kalau rangkaian step down yang dipegang si Mas Hairul itu, maka dia bisa diputar-putar kan? Ada potensiometer namanya, potensio rangka kakinya 3. Dia akan bisa diatur dari 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Maka untuk membuat project instrumentasi fisika nanti, kira-kira step down atau bikin sendiri? Berapa harga step down kira-kira? Only 13 rupiah, hanya 13.000. Tapi hasilnya very good, very good. Bagus mana? Sistem minimum ini butuh sesuatu yang namanya adalah PCB ya? PCB. Katakan ukurannya 5 kali 10. Jangan Pak dan Mas itu asal-asalan menempatkan posisi stepnya di sini jangan. Tapi minimal contoh alat seperti ini. Rapi enggak? Rapi. Ada tujuannya. Ketika ini adalah microcontroller, maka yang lain adalah ke sensor, ke sini. Kalau ini PCB, kita posisikan ini adalah microcontroller. Karena microcontroller itu punya pin warna hitam, maka di sini juga ada kita kasih pin warna putih yang kita namakan adalah white house. Colokannya di sini. Kemudian ketika ini white house, maka harusnya di sini adalah step down. Kita pakai LS 2596. Sebelah sini baru sensornya. Untuk kelompok air, nama sensornya adalah sensor PA plus PBS. Ini kelompoknya mana? EC itu 2 jutaan ke atas. Untuk kelompok kalian filter udara, berarti kan pakai sensor udara. Dia bisa pakai ZH03B. Terus yang lainnya kita pakai apa? Pakai apa? Kasih ya. Bisa pakai MICS 4514, ada NH3 dan seterusnya. Termasuk yang kelompoknya nanti CO2 nya pakai. Ini kan sensor. Nah, sensor itu ada analog, ada digital. Kalau ZH kan kalau kelompoknya ZH itu komunikasi datanya jenisnya adalah digital, yang sinyalnya itu RX-TX. Kalau yang air, dia sensornya analog, komunikasinya lewat pin A0 sampai dengan A dan seterusnya. Tapi kalau NICS, sensornya pakai digital, colokannya menggunakan komunikasi data jenis I2C. Ya untung, karena LCD pakai I2C, mikrokontroller I2C, sensor I2C, maka kita bisa membuatkan white box yang isinya A. Ada ground, ada plus 5, ada SDA, satunya tandain aja LCD. Bikin lagi ini sensor satu. Misalkan tambahin suhu udah napas kan, tambahin sensor suhu.
suhu. Jadi dia hemat, nyoldernya hemat sekali, langsung lurus ke atas. Kalau kelompok kalian mau suhu juga, berarti harus menambahkan RX, TX, boros lagi. Yang analog lebih parah lagi. Satu sensor butuh A0 ground positif. Kalau sensornya 5, 3 kali 15 soalnya. Nah, ini enaknya di situ. Iya, tidak perlu kalibrasi jauh-jauh karena berbau digital. Kalau sana tinggal colok, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, yang analog tanyakan sama tuh yang pernah air berapa kali harus diulang-ulang. Kalibrasinya seperti apa? Karena instrumentasi fisika itu hanya boleh menggunakan ini, maka harus ada besaran fisika. Ada sumbu yang namanya X, ada sumbu yang namanya Y. Kalau sumbu X-nya tekanan, maka sumbu Y adalah sesuatu yang mau diukur. Khusus analog doang nih rumusnya. Mau apa? pH, IDS, pH. Tapi Y-nya adalah pH. Sensor mengeluarkan data berupa selamat pagi semuanya. Untuk besaran-besaran dalam fisika, salah satu contohnya adalah temperatur yang akan berhubungan langsung dengan besaran turunan energi panas atau kalor. Pada besaran temperatur yang merupakan besaran pokok ini dapat didefinisikan beberapa satuan seperti ada Fahrenheit, Celsius, derajat Celsius ya. Kemudian ada Reaumur, Kelvin, dan Kelvin. Kemudian temperatur sendiri yang dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk menyatakan berapa besar energi panas yang ada pada suatu sistem. Jadi pada umumnya secara standar internasional panas dinyatakan dalam Kelvin. Temperatur itu sendiri dapat dibagi ke dalam 3 zona. Ada zona 0 mutlak atau absolute zero, zona beku freezing point water, dan juga titik didih air atau boiling point water. Nah, karena adanya perbedaan di antara nilai suhu atau derajat Celcius temperatur ini, maka setiap alat ukuran yang digunakan akan memiliki perbedaan jenisnya karena berbeda karakteristik sifat pengukurannya. Selanjutnya, selain energi panas, kita juga mengenal besaran turunan seperti kalor jenis atau panas jenis yang menyatakan jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 derajat Celcius pada material dengan berat tertentu. Ada juga besaran turunan konduktivitas termal berupa aliran panas dari temperatur yang lebih tinggi menuju temperatur yang lebih rendah. Pada konduktivitas termal terdapat 3 variasi, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada instrumentasi fisika berupa termometer, misalkan kita menggunakan sensor termokouple jenis K, maka kita menggunakan prinsip konduksi karena benda berbentuk logam mengalami kontak secara langsung dengan logam yang dipanaskan, konduksi. Atau bisa menggunakan prinsip konveksi. Ketika kita merebus air dari api yang ada di bawah, maka proses pendidihan airnya mengalami proses konveksi. Kemudian ada prinsip radiasi seperti paparan sinar matahari. Jadi bentuk ini adalah skematik bahwasanya ketika sebuah komunikasi data jenis I2C, maka dia memiliki pin SDA dan SGL. Dia adalah sensor tekanan dengan tekanan masukan sebesar 5 volt atau VCC. Maka
Jika kita gabungkan dengan sensor gas TVOC dengan komunikasi yang sama induksi, apakah keduanya sama? Ternyata keduanya memiliki perbedaan dalam hal PCC. PCC yang pertama menggunakan 3,3 volt, sedangkan PCC yang kedua menggunakan 5 volt. Apa akibatnya? Maka kita perlu menggunakan sebuah step down atau voltage regulator. Mari kita lihat contoh aplikasi nyata dari dua sensor yang diterapkan secara bersama-sama. Jadi di sini kami membuat alat air purifier yang kami namai sebagai sebuah alat air purifier. Fungsi alat ini adalah Ada yang besar, ada yang kecil. yang berbasis IoT dan bisa diakses datanya di webcam. Jadi di dalam air purifier ini kami menggunakan filter yang berbasis minyak lokal, yakni menggunakan sabut kelapa. Kenapa kami menggunakan sabut kelapa? Karena sabut kelapa itu dapat ditemukan di mana saja, dapat didapatkan dengan biaya yang murah dan juga. Silakan ditulis di papan tulis. Satu kelompok satu perwakilan aja. Variabel bebasnya apa? Variabel terikatnya apa? Kalau fermentasi terikat apa? pH kan pH sama alkohol. Bisa pakai gas aja, kayak etanol sama CO2. CO2. Itu terikat ya? Bebas. Terikat, variabel terikat. Ya, terus kalau yang Bebas. ya, bebas. Masa Masanya. masa dari bahan Oh, bisa. jumlah banyak apa? Ya, bahannya bisa Banyak kita jagungnya, Ah. terus waktu fermentasinya. waktu fermentasi betul. Oke. Penting ya buat menentukan apa yang mau dibeli sensornya nanti proyeknya. Oke. Apa tadi CO2 sama etanol? Ya? Mm-mm. Etanol itu apa? C2H5OH. C2 H5 OH. Speedo. Nggak kayak gini konsumsi gitu. Kenapa itu? Terkait variabel-variabelnya tuh. Variabel terikat salinitas, bebasnya waktu, yang dikontrol volume sampel betul, suhu saat pengukuran air itu harusnya 25 derajat kalau tidak salah, benar? Yuk. Kalau yang untuk variabel bebas kami itu sampel airnya berarti ya didapat berbeda-beda. Betul. Minimal berapa dapat air? Lebih baik 5 ya biar bisa ditarik kurva. Hati-hati untuk kelompok air, instrumentasi fisikanya harus menggunakan suhu yang sama, suhu. Mantap, masuk lagi pas. Bukan sama. CO2 kita juga kan Bapak? Apanya? Ya, ada itu. Ya pakai Ada kontrol kontrolnya CO2. CO2. Ya. Lupa. Iya.